Salam sejahtera bagi kita. Firman Tuhan hari ini Senin 15 Maret 2021 tertulis dalam Ibrani pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat ke-6. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan, lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Pandanglah Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih, hal-hal besar banyak dikejar oleh orang masa kini. Hal besar yang dikejar tersebut sering berhubungan dengan materi dan kekuasaan atau jabatan. Namun, semua hal tersebut adalah sementara dan kesia-siaan. Tahukah kita bahwa dalam hidup ini ada hal terutama yang patut dicari dan yang patut kita kejar, yaitu Yesus Kristus. Dialah jalan keselamatan bagi umat manusia yang percaya kepadanya. Saudaraku yang kekasih, bagi masyarakat Yahudi, Musa adalah yang terbesar. Musa bagi masyarakat Yahudi adalah sosok yang terkenal dan istimewa. Musa mendapat tempat tersendiri di hati masyarakat Yahudi. Musa itu dipandang istimewa sebab Musa adalah orang yang diajak Allah bercakap-cakap dengan berhadapan muka. Keluaran pasal 3 ayat 6 mengatakan, lagi ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Musa juga dipandang istimewa sebab dialah yang menerima hukum Taurat atau yang kita kenal dengan dasar titah. Dalam Keluaran 19 ayat 2 sampai dengan ayat 3a dikatakan, setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Saudaraku yang terkasih, Musa dan Yesus adalah sama-sama setia kepada Allah yang telah memilih dan mengutus dalam misi penyelamatan. Musa dipilih dan diutus untuk misi penyelamatan bangsa Israel dari perhambaan di Mesir dan memimpin bangsa Israel memasuki tanah kebebasan, yaitu tanah perjanjian, tanah Kanaan. Sedangkan Yesus diutus ke dunia ini dalam rangka misi penyelamatan bukan hanya satu kelompok tertentu, tetapi seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia hendak diselamatkan dari kuasa dosa dan kematian. Manusia yang dahulu mati karena dosa dan pelanggaran-pelanggarannya, karena kematian Yesus Kristus di kayu salib, manusia itu memperoleh kehidupan.
Dan bagi orang-orang yang percaya kepadanya dan setia sampai akhir, akan dianugerahkan Allah mahkota kehidupan dan surga kekal. Saudaraku yang terkasih, itulah sebabnya di dalam nats ini bahwa Yesus Kristus lebih besar daripada Musa. Sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Yesus adalah ahli bangunan dan Musa sendiri adalah bagian dari rumah yang dibangun oleh Allah. Yesus adalah Allah sendiri yang menjadi manusia, turun ke dunia ke tengah-tengah manusia yang berdosa. Sebagai anak, Yesus Kristus setia kepada Bapanya untuk mengepalai rumahnya, dan rumahnya itu adalah kita. Rumah Bapa tidak hanya berbentuk bangunan fisik saja, tetapi rumah Bapa adalah kita. Yesus adalah kepala gereja dan kepala orang-orang yang percaya. Marilah kita memusatkan perhatian dan pandangan kita kepada Yesus Kristus yang dalam nats ini disebut sebagai Rasul dan Imam Besar. Sebagai seorang yang disebut Rasul, Yesus adalah duta atau utusan Allah yang memiliki kewibawaan dari Allah yang mengutusnya, yakni Yesus penuh anugerah, rahmat dan kasih. Yesus sebagai duta Allah datang dengan membawa suara Allah dan mengajarkan suara Allah kepada umat manusia. Yohanes pasal 7 ayat 16 dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Sebagai imam, Yesus adalah perantara yang menghubungkan manusia dengan Allah. Dia adalah imam agung yang sempurna, karena Dia adalah sepenuhnya manusia yang mewakili manusia di hadapan Allah, dan Dia sepenuhnya Allah yang mewakili Allah di hadapan manusia. Sebagai imam besar, sebagai imam agung, Yesus tidak mengorbankan hewan persembahan yang dibawa oleh umat, tetapi Yesus mengorbankan dirinya sendiri sebagai korban penghapusan dosa bagi seluruh umat manusia. Saudaraku yang terkasih, dengan demikian Yesus ada di posisi tertinggi di mana Musa pun tidak dapat mengalahkannya. Maka orang-orang percaya saat ini, biarlah kita mendasari segenap pengharapan dan juga kebanggaan kita pada Yesus Kristus. Marilah kita bertumbuh dan berakar di dalam Dia, sehingga kita dapat tetap teguh berdiri, kokoh dalam keyakinan, bahkan menghasilkan buah yang dapat memuliakan imam besar kita, yaitu Yesus Kristus, menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kita. Yesus Kristuslah hal terbesar dalam hidup ini. Oleh karena itu, pandanglah Yesus Kristus dan jadikanlah Dia menjadi sandaran hidupmu yang memberikan kepadamu keberanian di dalam menjalani hidup sebagai umat dan anggota keluarganya. Sehat-sehat di dalam Tuhan. Marilah kita taat akan protokol kesehatan dengan memakai masker, rajin mencuci tangan dengan memakai sabun dan air yang mengalir, menjaga jarak, dan marilah kita menghindari kerumunan. Jangan lupa berdoa dan tetap semangat di dalam Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, yang adalah imam besar bagi kami, terpujilah Engkau yang telah menjaga kami, memelihara kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus-Mu mengajari kami agar tetap memandang-Mu, Juru Selamat kami dan kebahagiaan kami. Amin.